Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Uhti, perawat di instalasi pelayanan kesehatan jiwa terpadu. Senang sekali rasanya kita berjumpa lagi di acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Alhamdulillah, tahun ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Seperti yang sudah diketahui oleh sahabat sehat bahwa bulan Oktober ini adalah bulan kesehatan jiwa, yang pada tanggal 10 Oktober nanti kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa. Tema pada Hari Kesehatan Jiwa tahun ini adalah akses ke layanan kesehatan mental dalam bencana dan keadaan darurat. Betapa pentingnya kesehatan jiwa bagi hidup kita, tidak hanya kesehatan fisik saja. Kesehatan jiwa mempengaruhi kesehatan fisik, begitupun kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Sahabat sehat RSUD Banyumas, di samping kiri saya sudah ada narasumber yang ahli dalam kesehatan jiwa. Beliau adalah Dr. Taufik Hidayanto, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Dopokan Putri Domas akan membahas tentang deteksi dini dan penanganan pasien gangguan jiwa. Baik, mungkin langsung saja ya dok, untuk membahas tentang kesehatan jiwa. Orang-orang seringnya berpikir dok tentang bahwa kesehatan jiwa, orang-orang gangguan jiwa itu seperti yang di luar sana yang kelihatannya, iya betul, yang seperti itu. Kalau secara ilmu, apa saja sih dok jenis-jenis gangguan jiwa ini? Oke, terima kasih ya Mbak Ukti ya, para pemirsa ya. Jadi kalau gangguan jiwa ya itu cukup luas ya, cakupannya ya, dan stigmanya memang masih luar biasa di masyarakat ya. Jadi beberapa pasien itu kalau sudah dikatakan misalnya periksa ke dokter dalam, dia keluhannya mah gitu ya. Kalau pasien perempuan kan sering itu keluhannya mah, terus ternyata setelah digali oleh dokter dalam ini perlu ada masalah psikis yang melatar belakangi, dikonsulkan ke penyakit dalam ya, masih orang-orang dikonsulkan ke dokter jiwa ya atau psikiater, kaget tuh, emang saya gila dok kok dikonsulkan ke pasien ke dokter jiwa ya. Betul jadi banget, yang banyak kayak stigmanya gitu ya, masih seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah untuk tema kali ini ya, akses untuk mental health, walaupun di situ ke arah spesifik untuk katastrofik dan apa namanya emergency ya, tapi kalau dibilang akses mental health itu saya kira cukup luas ya, termasuk tadi berbagai macam gangguan jiwa. Kalau dibagi pembagian globalnya bisa dikatakan ada dua ya. Pembagian yang pertama gangguan jiwa yang psikotik ya. Nah, psikotik itu yang apa namanya perilaku aneh, yang orang awam menurut saya pakai terminologi orang awam bilang edan atau gila ya, walaupun istilah ini sebenarnya sudah nggak dipakai ya, tapi dalam keseharian ya ini masih bisa untuk menggambarkan kayak gitu ya. Jadi kalau pasien yang sudah ada perilaku aneh ya, dari cara ngomong, dari ekspresi, dari gerakan tubuh ya, dari pikiran-pikirannya, dari perasaannya yang nggak stabil kayak gitu ya, itu kalau sudah terjadi gangguan realita itu namanya gangguan psikotik. Sedangkan yang masih kesadarannya penuh tapi ada keluhan-keluhan yang notabene itu dari bidang jiwa ya, nggak ada perilaku aneh ya, itu disebut dengan non psikotik ya. Non psikotik ya bisa gangguan depresi atau sedih berlebihan, kemudian ada apa namanya bipolar ya gitu, kemudian cemas, gangguan cemas ya, seperti itu. Dan ada gangguan lain ya, gangguan tidur, gangguan fungsional ya. Kemudian ada juga kategori berdasarkan usia, ada gangguan pada pasien-pasien anak-anak ya gitu, anak dan remaja istilahnya kalau pembagian di bidang kami ya. Itu kalau secara apa namanya global ya, secara global seperti itu. Dan deteksi dini ini sangat penting ya, karena konteksnya apa namanya
pemahaman seseorang ini sangat tergantung dan pemahaman seseorang ya. Kalau pemahamannya bagus sehingga dia oke-oke aja segera periksa ke psikiater ya, maka kalau penanganannya semakin cepat akan lebih baik ya. Contoh satu hal, pasien masih keluarnya fisik ya, dia deg-degan, sering mah ya gitu, kadang pusing. Ternyata setelah ditelusuri, misalnya seorang wanita usia 30 tahun, ternyata ada masalah di keluarganya ya, masalah ekonomi ya, atau masalah konflik dengan suami ya, sedemikian rupa. Nah, kalau dia segera periksa ya, kemudian segera dapat penanganan, akan dapat baik. Tapi kalau dia nggak dapat penanganan, ini berlanjut, maka bisa jatuh ke gangguan yang berikutnya tadi, yang psikotik. Oh, jadi Seperti bisa itu. bersambung ya dok? Iya, Dok, ini itu saling memberat mempengaruhi. ya, memberat menjadi gangguan yang lebih berat lagi. Itu pentingnya yang saya bilang deteksi dini ya, dan dalam konteks akses mental health otomatis ya, selain bicara kemudahan akses, seseorang dapat mudah mencari akses pemeriksaan kesehatan jiwa ya, atau pemeriksaan dokter jiwa ya, juga pemahaman agar semakin cepat diperiksa, bukan cepat diperiksa dalam artian kecepatan periksanya, tapi pemahaman orang, jadi orang-orang segera paham tentang apa itu gangguan jiwa, terus dia siap, dia paham sehingga dia segera periksa diri ke dokter jiwa. Jadi Sehingga begitu hasilnya itu lebih ya dok, baik. begitu mengalami tidak lama-lama langsung periksa ke dokter Iya. jiwa agar segera tertangani gitu ya dok. Iya. Dan lagi tentang tema yang kaitannya dengan pelayanan katastrofik dan emergensi ya. Katastrofik kan ini kasus-kasus yang berat seperti bencana alam, gempa ya. Kita kemarin baru-baru ini kan ada kasus apa itu? Pondok pesantren ambruk gitu kan. Nah, itu salah satu contoh ya. Tapi memang ya secara psikiatri sekilas memang beberapa anak karena copingnya bagus ya, karena dari segi agama dia memiliki pemahaman yang bagus, mental yang bagus ya, ini akan membantu pemulihan ya, tidak mudah kejatuh stres ya, seperti itu Ketahanan mentalnya lebih bagus ya dok. ya. Betul sekali ya, ini salah satu contoh kasus yang kaitannya dengan tema katastrofik tadi. Oh, oke. Kalau gejala-gejala gangguan jiwa tadi dok, misal untuk yang psikotik itu kapan mulai harus periksa ke psikiater atau dokter jiwa nih dok? Ya, oke. Ada fase-fase yang dilewati biasanya orang jatuh ke kondisi psikotik ya. Kalau sudah kondisi sakit yang jelas-jelas terlihat tampak ya, misalnya dia mengalami perubahan tiba-tiba, perilaku aneh, bicara ngelantur ya, ada omongan-omongan yang sifatnya nggak sesuai kenyataan, yang duduk sana duduk sini, merasa ada ini itu, terus mendengar bisikan, lihat sesuatu yang orang nggak lihat kayak gitu ya, itu sudah gejala yang nyata. Nah, itu segera diperiksakan ya, itu sudah masuk ke tahap akut, bahkan kalau ada yang gejalanya sudah menonjol sampai ke ngamuk-ngamuk ya. Tapi sebenarnya sebelum fase itu ada fase prodromal atau fase premorbid ya, sebelum mengalami sakit. Nah, justru fase ini itu justru beberapa kasus itu bukan gejala yang nyata ya. Ya, kayak gejala psikotik akut atau gejala skizofrenia ya. Sebelumnya itu ada fase prodromal, itu berupa malah gejala negatif. Nah, gejala negatif itu tandanya lebih kurang, kalau saya menyingkat itu 5A ya. 5A ini istilah medis sebagian ya. Ada namanya alogia. Alogia itu bicara sedikit. Ada namanya afek tumbul atau tidak ada ekspresi. Tidak ada ekspresi atau ekspresinya sedikit ya, kayak cenderung diam, melamun kayak gitu. Kemudian ada evolusi, kehilangan minat, kehilangan untuk beraktivitas, kehilangan inisiatif. Kemudian ada apatis. Apatis itu cuek tidak peduli dengan lingkungan, jadi pasif berlebihan. Yang terakhir asosialisme atau menghindari bergaul dengan sosial, bergaul di lingkungan sosial, jadi menyendiri, dia cenderung menyendiri. Nah, intinya dari 5 ini pasif yang berlebihan ya, dia menyendiri, nggak mau bergaul, terus dia banyak diam, nggak ada ekspresi, nggak ada inisiatif, nggak ada aktivitas ya. Ini sudah indikasi awal ya. Nah, beberapa orang ini kurang tanggap ya, dia hanya dibiarin karena ini berkembang. Misalnya dia diam, terus nanti nggak mau mandi ya, mandi cuma sehari sekali atau bahkan 2 hari atau 3 hari sekali ya gitu. Makan sudah ada yang mulai nggak mau makan
terus hanya ada menyendirinya ekstrim hanya di kamar. Lah, ini juga perlu segera diperiksakan ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kalau melihat fenomena seperti ini di sekitar Anda ya, segera diperiksaan ke dokter jiwa ya yang terdekat, silahkan, karena ini bisa dikatakan fase awal, dan fase awal itu biasanya kognitifnya atau kemampuan berpikirnya masih baik. Nah, kemampuan berpikir masih baik ini kadang-kadang ya maaf tadi terstigma, jadi pasien nggak mau dibilang gangguan jiwa atau nggak mau diperiksa ke dokter jiwa ya, tapi setidaknya ada usaha untuk bagaimana mengajak atau mengedukasi pasien tersebut untuk segera dibawa ke dokter jiwa ya. Bagaimana caranya nanti biar nanti ketemu dokter jiwa segera dilakukan pemeriksaan dan pengobatan ya. Ini kalau segera diperiksakan ya, penanganannya segera, hasilnya akan lebih baik. Seperti itu. Itu contoh ya. Jadi kalau untuk rentang waktunya ada nggak dok? Misal ini baru 3 hari ada gejala 5A tadi, ada yang jadi tiba-tiba pasif kayak gitu, atau berapa hari lebih baiknya langsung dibawa kayak gitu? Kalau waktu itu enggak ya, enggak ada, karena biasanya macam-macam. Tapi urutannya, oh ya saya lupa tadi ya, sebelum jatuh ke kondisi ini biasanya ada peristiwa yang membuat dia stres atau tertekan. Misalnya habis dipecat dari pekerjaan, ada yang kasus contohnya habis putus cinta ya, pisah atau gagal nikah seperti itu ya. Jadi akhirnya ada kondisi tertekan, kondisi sedih ya, sehingga kepikiran dan dia menyendiri. Lah itu ya, ketika dia tidak ada aktivitas ya, tidak ada bergaul ya, dia akan semakin terpuruk, akan semakin tidak stabil, dan itu segera. Artinya kalau Bapak Ibu selain menemukan gejala pasif tadi, ketika urutannya sudah ternyata diketahui nih, kok berubah, yang semula kerja jadi tidak kerja ya, semula aktivitas tidak ada aktivitas, semula bergaul jadi nggak bergaul. Dan apalagi kalau sudah ketahuan setelah ada peristiwa ini, peristiwa yang membuat dia sedih, misalnya ada setelah usahanya bangkrut, setelah dia dipecat, nah itu segera periksa. Bahkan tahap ini mungkin sementara bisa ke psikolog ya. Bedanya kita dengan psikolog bisa konseling, memberikan edukasi ya, membantu pola pikir yang lebih baik sehingga bisa adaptasi dengan masalah yang dia hadapi ya. Kalau misalnya gejalanya menonjol butuh psikiater atau dokter jiwa, biasanya psikolog juga merujuk ke dokter jiwa. Tapi intinya bisa ke dokter jiwa atau bisa ke psikolog ya, pada fase-fase awal ya, itu ya. Iya, inilah pentingnya yang saya bilang deteksi dini. Seperti itu. Jadi pada saat ada gejala-gejala pasif, apalagi ditandai dengan adanya suatu peristiwa, itu bisa langsung ke psikolog atau ke psikiater langsung juga bisa ya dok ya? Iya, betul sekali. Nah itu kalau yang psikotik tadi ya dok ya. Kalau untuk yang non psikotik dok? Oh ya, sebentar. Saya terangkan dulu ya. Jadi ada satu hal yang perlu diketahui ya. Ini sekalian untuk untuk agar masyarakat bisa paham dan bisa lepas dari stigma yang ada di masyarakat. Jadi perjalanan orang mengalami gangguan jiwa tadi itu juga ada urutannya ya, ada prosesnya. Kenapa sih bisa muncul seperti itu? Ada proses yang ada di otak yang terjadi ya. Jadi otak itu selain ada struktur otak ya, ada struktur otak yang sedemikian rupa itu yang lekak-lekuk, itu di dalamnya ada namanya neurotransmitter ya, zat kimia yang ada di sinap-sinap antar sel ya. Nah, ini ada beberapa neurotransmitter ya. Kalau dalam istilah kita ya, ada dopamin, serotonin, norepinefrin, ada asetilkolin, ada GABA ya, ada glutamat ya, dan 6 ini yang pokok, juga ada yang lain-lainnya. Yang notabene kalau tidak stabil ini neurotransmitter, lah itulah yang menyebabkan orang mengalami perubahan pikiran, perubahan persepsi, ketidakstabilan perasaan ya, sehingga terjadi perubahan perilaku. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, dalam konteks kedokteran, orang mengalami gangguan jiwa itu sama dengan penyakit lain ya. Ini penting, perlu digarisbawahi, sama dengan penyakit lain. Ada orang sakit otak, sakit stroke, sakit ginjal, sakit jantung ya,
sakit paru, orang mengalami gangguan jiwa yang sakit otaknya. Sama ya, tapi otak bagian tadi lebih ke neurotransmitternya. Jadi kami psikiater dokter jiwa dengan dokter saraf ya, neuro ya, spesialis neurologi. Nah, itu sama mengobati otak ya. Bedanya segmennya itu beda. Kalau segmennya, kalau kita lebih ke tadi yang neurotransmitter yang notabene kalau berubah menyebabkan perubahan pikiran, perasaan, persepsi, perilaku. Ya, itu. Artinya kalau sama-sama penyakit fisik maka tidak perlu sama-sama penyakit tubuh ya, tidak perlu malu minder. Ya, tidak perlu malu minder karena sama-sama penyakit. Tidak perlu diajak juga ya, Dok. Ya, dan setelah diobati qadarullah stabil ya. Setelah tadi yang gangguan tadi stabil, udah bisa pulih seperti sedia kala. Dengan presentasi pulih memang beda-beda ya. Ada yang mendekati 100%, ada yang katakanlah 90%, 80%. Artinya sudah hidup normal, sudah biasa, tapi kadang ada yang masih gejala bisikan, ada yang kadang-kadang perasaannya naik turun. Memang ada, tapi setidaknya dia sudah bisa seperti orang pada umumnya. Ya, saya sering sekali edukasi ke pasien seperti ini. Ya, seperti orang pada umumnya, bedanya dengan orang lain itu dia cuma minum obat. Jadi ngobrol nyambung, ya tampak ya biasa aja. Kalau orang yang biasa, kalau kita lihat di pasien-pasien polijiwa ya, itu banyak pasien yang stabil ya sama sekali kelihatan normal sama sekali ya. Ya, bedanya dengan orang lain cuma dia minum obat. Ya, jadi tidak perlu merasa malu minder dan bisa diobati. Dan kalau segera diobati bisa lebih cepat membaik. Begitu. Itu tambahan. Seperti sama kayak orang sakit jantung juga setiap hari minum obat ya, Dok ya. Nah, ya itu. Dalam konteks beberapa gangguan ada yang kronis memang ya, seperti skizofrenia gitu. Itu kronis, akhirnya minum obat ya jangka waktu lama ya gitu. Itu kalau dianalogikan sama kayak penyakit-penyakit di bidang lain. Ada penyakit hipertensi ya, seperti harus minum obat tiap hari, ada diabetes ya, ada penyakit jantung ya yang dia juga harus minum obat ya, sama ya. Jadi tidak perlu malu minder atau gimana gitu, intinya sama. Dan tidak usah ragu untuk melakukan periksa atau memeriksakan diri ke psikiater, seperti itu. Menambahkan, Dok, kalau menambah tadi karena sama dengan penyakit fisik lainnya, berarti untuk resiko kematiannya, Dok. Oh ya, ini uniknya ya. Uniknya kalau di psikiatri malah jadi penyakitnya itu tidak bahaya menyebabkan kematian gitu ya. Begitu ya. Ini bukan berarti membandingkan dengan penyakit lain lebih baik ini enggak ya, tapi kita bicara secara objektif terhadap penyakit tersebut ya. Misalnya orang diabetes melitus, kalau komplikasinya bisa ke gagal ginjal ya, gitu, ada risiko penyakit pembuluh darah, jadi risiko stroke atau risiko serangan jantung kayak gitu. Nah, kalau di psikiatri itu enggak ya, itu enggak. Secara penyakitnya ya tidak ada, kecuali kalau dia mengalami problem yang berat atau dia obat resisten ya, gejalanya tetap muncul, obat tidak bisa mengkompensasi ya, atau gejalanya yang sangat kuat, akhirnya dia menyebabkan dia bunuh diri barangkali ya, itu ada. Tapi kalau resiko terus secara organik menyebabkan kematian malah enggak, seperti itu ya. Oke, kalau tadi sudah ditangani nih, Dok, sudah ditangani ke non sewu sebelumnya. Tadi kalau untuk penyakit yang gangguan jiwa yang non psikotik, Dok, kapan harus ke rumah sakit? Kapan mulai? Oke. Jadi gangguan yang non psikotik ya, saya untuk bicara kasus orang dewasa ya, yang paling sering itu adalah gangguan depresi dan cemas. Ya, gangguan depresi ciri-cirinya ada 3 gejala utama ya. 3 gejala utama itu ada yang sedih, ekspresi yang tampak sedih terus menerus, kemudian ada energi yang cepat capek ya, ada afek depresi, ada anergia, ada anhedon. Anhedon itu kayak tidak bisa merasakan senang. Nah, ini juga anhedonia juga bisa menjadi
tahap awal orang sakit. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau misalnya kok tiba-tiba kayak habis ada masalah terus mikir terus kenceng, ada keluhan-keluhan fisik yang muncul ya, tapi rasanya kayak nggak bisa merasakan senang kayak gitu ya, sering pikirannya ke masalah yang dihadapi tersebut ya, nah, itu bisa menjadi tanda awal dari orang akan jatuh ke depresi. Juga gejala-gejala lain kayak susah konsentrasi ya, kemudian ada pesimis, takut masa depan, nanti kayaknya aku nanti akan perkoso ke depannya kayak gitu. Kemudian bisa minder, malu kayak gitu, atau merasa rendah diri, harga diri rendah. Jadi memvonis diri sendiri itu buruk ya. Kemudian bisa karena saking merasa sedihnya dan susahnya dengan masalah yang dihadapi, ada merasa ada ide ingin mengakhiri hidup ya. Kemudian keluhan lain ada gangguan tidur, ada gangguan makan ya, itu depresi ya. Bisa salah satu di antara yang duluan, mana bisa beda-beda ya. Tapi prosesnya intinya ada masalah yang dihadapi ya, misalnya masalah keluarga, di keluarga besar ada konflik ya, ada beberapa kasus misalnya merasa ini konflik, dikucilkan dari keluarga kayak gitu. Ada orang tua sedemikian rupa pilih kasih, saya jadi korban pilih kasih, akhirnya orang tua kayak kesannya lebih sayang ke saudara-saudara, saya nggak perhatian, akhirnya jadi kepikiran, sedih berlebihan misalnya ya, jatuh muncul gejala-gejala tadi lah, itu ya itu depresi. Kalau sudah salah satu dari atas yang tadi saya sebutkan mengalami, langsung periksa aja itu. Kemudian itu yang depresi ya. Yang kedua yang gangguan cemas. Gangguan cemas ini juga sering ya. Gangguan cemas itu intinya ada dua gejala ya. Gejala psikis atau perasaan ya, ada gejala fisik ya. Gejala psikis itu yang tidak bisa tenang, gelisah ya. Terus ada perasaan takut, ada perasaan khawatir berlebihan, worry ya, dengan hal-hal yang belum terjadi, istilahnya overthinking ya, kalau orang bilang ya overthinking. Jadi belum terjadi, oh nanti aja gini, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu ya. Kena keluhan sakit di dada, oh jangan-jangan saya sakit jantung. Perut, aduh ini jangan-jangan ada tumor di perut saya ya, itu misalnya. Kemudian kagetan bisa ya, kemudian susah tidur ya. Keluhan-keluhan fisik ya, mulai dari kepala sampai kaki bisa ada ya, mulai dari kepala pusing melayang, kemudian mulut kering, tenggorokan tidak nyaman. Kalau pada serangan panik malah tenggorokan bisa kayak kecekik, kalau tidak nyaman bisa kering atau ganjel. Kemudian keluhan-keluhan di dada mulai dari berdebar, terataban ya orang Jawa, nafas berat atau sesak nafas atau nafas pendek, nyeri dada tidak nyaman, keluhan mah ya, keluhan-keluhan dispepsi atau asam lambung orang bilang ya, sebah, kembung, perih, mual, nyeri ulu hati ya, ada aliran udara ke atas, rasanya kayak terus mulut bisa kerasa pahit ya. Kemudian keluhan-keluhan kardiovaskuler ya, jantung dan peredaran darah, mulai telapak tangan dingin atau basah, tapak kaki juga bisa. Kemudian tadi ya, berdebar-debar, denyut nadi cepat, denyut jantung lebih cepat ya gitu. Kemudian keluhan-keluhan saraf otot ya, bisa gemeter, meledek, tremor ya. Kemudian lemes, mudah capek ya. Kemudian pegal area tertentu, kenceng, kram area tertentu, bahu, punggung, pinggang ya, kepala belakang atau tengkuk ya gitu. Terus mudah capek ya, kram atau pegel ya itu. Kemudian sering buang air kecil atau buang air besar, bisa sering atau malah kebalikannya, sembelit. Nah, itu keluhan-keluhan fisik ya, tetapi itu akibat dari proses cemas. Sehingga beberapa kasus dan kasus ini bisa cemasnya yang lebih kuat, bisa keluhan fisiknya yang lebih kuat ya. Tapi nanti kalau diperiksa oleh seorang dokter ya, seorang psikiater, nanti akan ketahuan ya. Dan ini juga kalau beberapa sejawat dokter dalam jeli ya, sekarang lebih jeli ya, mereka menemukan ini karena problem
psikis ya, biasanya segera diperiksaan ke dokter jiwa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian merasakan ya, Mas Mbak ya sekalian merasakan seperti itu ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa keluhan, terus ada keluhan perasaan juga, sampai ada susah tidurnya, apalagi kalau sudah tidur jelas. Ya, itu jangan ragu untuk segera periksa ke dokter jiwa. Kemudian cemas ini juga spektrumnya macam-macam. Ada yang cemas fobik di situasi tertentu, ya, saat di keramaian, atau agorafobia saat di keramaian, saat banyak orang, saat di pasar, saat keluar rumah. Bisa cemas saat sendirian, ya, sempat cemas-cemas di lingkungan tertentu. Ada yang saat naik lift, ya, dan lain sebagainya, saat di tempat umum, ya, gitu. Atau saat berbicara kayak gini ya, bicara di depan orang banyak ya gitu. Kemudian ada cemas yang istilahnya cemas menyeluruh. Jadi hampir sepanjang hari atau sepanjang waktu itu nggak ada tenangnya. Jadi nggak pernah tenang ya, rasanya kayak di ujung tanduk atau kayak nggak pernah tenang. Juga ada cemas yang sifatnya gangguan serangan panik. Nah, serangan panik ini unik. Pada kondisi sehat ya, tiba-tiba muncul cemas yang sangat kuat sampai keluarnya biasanya pasien takut mati. Karena apa? Saking kuatnya cemasnya tadi itu seperti mau mati. Ya, keluar kardiovaskulernya sangat kuat, berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin, ya, deledek tremor, leher seperti kecekik, ya, seperti mau pingsan, seperti mau gila, bahasa yang lain ya. Itu, tapi ada durasinya. 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam, ada yang ada sejam. Itu durasinya seperti itu. Tapi setelah selesai, itu sudah biasa lagi atau gangguan panik. Ya, terus tapi setelah itu karena cemasnya luar biasa, itu menyebabkan trauma, dan itu kambuhan. Bisa seminggu sekali atau 2 kali, atau sebulan 2 sampai 4 kali. Itu gangguan panik. Kemudian ada namanya cemas yang kaitannya dengan peristiwa sedih atau trauma ya, ada keluarga meninggal atau apa gitu yang sedih berlebihan sehingga muncul keluhan cemas tegang atau keluhan-keluhan fisik tadi ya. Ada gangguan penyesuaian, ada PTSD, post traumatic stress disorder ya, atau gangguan stres pasca trauma. Juga ada gangguan cemas yang kaitannya dengan keluhan-keluhan saraf, keluhan penyakit saraf, mirip keluhan-keluhan penyakit saraf. Gampang pingsan, kayak kejang, histeria, ya, ketakutan atau kaku seperti itu, atau lemes, nggak ada tenaga, ya. Itu. Kemudian berikutnya cemas yang didominasi keluhan fisik tadi. Jadi keluhan cemasnya itu keluhan worry-nya nggak begitu menonjol, tapi keluhan fisiknya banyak. Atau merasa punya penyakit tertentu, punya sakit jantung, merasa punya sakit otak, karena sakit kepala yang sering itu misalnya. Tapi setelah diperiksa oleh dokter saraf, dokter jantung, dokter dalam, ternyata nggak ada penyakitnya, lah itu segera periksa ke psikiater. Itu lebih kurang ya, penyakit cemas sama depresi tadi. Ya itu. Jadi biasanya orang-orang yang mempunyai gejala gangguan jiwa non psikotik ini biasanya akan duluan ke dokter itu ya, Dok ya. Bahkan ada istilah dokter shopping. Istilah ini populer ya, dan nggak cuma di Indonesia ya. Karena ini ada tercantumkan di ICD-10 ya. ICD-10 ya itu buku internasional untuk tentang diagnosis ya. Dokter shopping itu artinya orang sebelum ke psikiater udah periksa kemana-mana. Ya sampai sekarang masih, saya menurut pasien ini masih. Biasanya ya ke dokter dalam, ke dokter saraf, ke dokter jantung, ya. Setelah nggak ada penyakitnya baru ke psikiater, atau setelah ada susah tidur baru ke psikiater. Nah, kesempatan ini yang saya maksudkan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan fisik tapi seperti itu, dan jenengan benar-benar kerasa secara objektif karena pikiran perasaan, ya jangan ragu untuk datang ke psikiater. Karena secara mekanisme ya, sekalian saya jelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena urutannya ketika orang mengalami stres ya, itu ada proses yang berjalan secara fisiologis ya. Ya, apabila stres itu berjalan sekian waktu, ya saya persingkat penjelasannya ya, secara global agar mudah dipahami oleh orang awam. Ketika ini tegangnya mikir, misalnya terlilit utang, misalnya konflik dengan saudara ya, konflik dengan pasangan, faktor kasus perselingkuhan lah atau apalah, sehingga mikir lama, akhirnya neurotransmitter tidak stabil. Ketika itu tidak stabil
ya akhirnya perasaan yang harusnya stabil maka jatuh ke gangguan perasaan yang harusnya perasaan biasa, akhirnya perasaan lebih cemas. Kayak tadi ya saya bilang tidak bisa merasakan senang. Ya, ketika ini terjadi ya, maka otak namanya bagian perasaan namanya amigdala sistem limbik aktivitasnya tinggi. Ketika ini aktivitasnya tinggi, sistem saraf kardiovaskuler, sistem saraf simpatis tubuh aktivitasnya tinggi. Dan kalau ini berjalan waktu mempengaruhi istilahnya HPA aksis ya. Ya, hormon-hormon itu juga aktivitasnya meningkat, akhirnya muncullah keluhan-keluhan fisik tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi metaboliknya terganggu, muncul keluhan-keluhan fisik. Artinya keluhan fisik ini sebenarnya akibat proses tadi yang saya bilang psikologis. Dan artinya kalau diobati hanya keluhan-keluhannya dok, nggak diobati secara psikologisnya, nggak diobati di tadi yang neurotransmitter dan amigdala sistem limbik tadi nggak ditenangkan, otomatis ya muncul lagi dan gitu pengobatannya nggak maksimal. Ya jadi ibaratnya orang mikir kenceng terus jadi stres gitu, keluhan fisiknya ada tapi yang diobati hanya mahnya terus, ya sama aja, jadi nggak maksimal. Nah jadi gitu Bapak Ibu ya, Mas Mbak, dengan penjelasan ini harapannya ada pemahaman, jangan ragu untuk periksa ke psikiater atau dokter jiwa ya, agar lebih maksimal seperti itu. Oke, berarti kalau misal tadi dengerin penjelasan Dokter Taufik, berarti kalau untuk gejala non psikotik ini bisa sembuh untuk gejala-gejalanya itu ya dok? Oh iya, prognosisnya malah bagus, prognosisnya bagus, bisa sembuh ya. Dan beberapa kasus ya, ya ada yang telah datang ke psikiater sampai bilang begini, loh ya Allah dok setelah diobati enak, kenapa nggak dari dulu periksa ke sini ya gitu. Iya. Ya ada beberapa kasus seperti itu ya. Jadi ya kalau berpikir kaidah kedokteran, diobati itu penyebabnya ya bicara seperti itu. Nah kalau ada kasus seperti tadi ya jelas penyebabnya terapi obat dan terapi psikologis diobati semuanya. Kalau untuk yang gejala psikotik itu dok, titik sembuhnya itu seperti apa? Oh ya, kalau psikotik jelas ya, pengobatan tadi akan menghilangkan gejala-gejala. Ya psikotik kan ada gangguan pikiran, gangguan persepsi ya. Gangguan pikiran itu ya merasa gampang curigaan, ada prasangka-prasangka atau waham istilahnya ya. Atau dia perilaku aneh, seperti ada yang mengendalikan, seperti bukan dirinya sendiri, seperti kayak orang kesurupan, gangguan pikiran, gangguan perasaan tadi. Nah, gangguan-gangguan ini ketika diobati, targetnya adalah membaik atau hilang gejalanya. Nah, ketika ini hilang gejalanya, otomatis kesadarannya akan pulih, seperti itu. Akan mau aktivitas lagi ya dok? Bisa aktivitas lagi dan bisa kerja. Saya biasa sekali ya, nun sewu Bapak Ibu, pasien ya sudah bisa kerja, ya bahkan ada yang merantau ya. Tapi tetap minum obat ya obatnya tetap berlanjut ya, dia periksa tetap tapi sudah bisa kerja, ada yang di Jakarta ya gitu misalnya gitu. Jadi sangat mungkin untuk membaik dan hidup normal, itu yang perlu digarisbawahi gitu. Oke, berlanjut dok, untuk tadi ketika sudah kita rawat, sudah pasien sudah baik pasien psikotik maupun pasien yang gangguan jiwa non psikotik itu sudah periksa, rutin berobat, apa sih yang butuh perlu dilakukan orang-orang sekitarnya untuk misal untuk pasien yang tadi skizofrenia, kalau sudah kerja apa yang harus dilakukan oleh orang-orang rumah, misal keluarga atau teman-teman selingkungan kerjanya agar mempertahankan kondisi atau mendukung dari pasien ini? Iya, iya ini pertanyaan bagus. Jadi bicara dengan faktor kesembuhan atau pemulihan ya, baik kesembuhan secara klinis tadi maupun pemulihan sampai ke level hidup normal seperti orang pada umumnya. Nah ini support system istilahnya ya, sistem pendukung itu sangat penting yang disampaikan Mbak Ukti tadi, dari mulai keluarga dekat, kerabat ya, atau caregiver yang benar merawat langsung. Ini dukungannya sangat penting ya. Dan ini perlu ya, harapan saya masyarakat bisa paham ini, sehingga kalau ada pasien yang dipikirkan itu adalah mengobatkan dia, kemudian didukung ya. Kalau ini dilaksanakan
insya Allah sangat bagus ya, insya Allah sangat bagus. Jadi beberapa pasien ya, ketika kita minta untuk datangkan keluarganya, kita edukasi, yang paham, keluarga paham, terus mendukung dari segi pengobatan, dari segi perlakuan ya. Karena ada pasien yang kurang inisiatif, diarahkan, difasilitasi, diberikan hal-hal yang membuat dia jadi mau beraktivitas, nah sehingga akan semakin membaik karena dia aktif, kognitifnya akan semakin membaik, jadi prognosisnya atau kesembuhannya akan semakin baik, seperti itu. Jadi pasien-pasien yang psikotik ini, yang contohnya skizofrenia itu lebih baik diajak untuk tetap beraktivitas gitu ya dok ya? Iya. Ada larangan-larangan kayak gitu nggak dok untuk pasien-pasien yang gejala psikotik ini, untuk yang skizofren kayak gitu, ada pantangan atau ya itu larangan-larangan kayak gitu dok? Kalau pantangan obat saya kira pantangan makanan tidak ada. Ya justru makanan itu bisa jadi sarana refreshing. Kalau dia suka makan sate silahkan makan, tidak apa-apa. Ya tapi kalau pantangan yang sifatnya apa ya, kehidupan dia, antara lain yang jelas apa namanya, nggak boleh melek malam, nggak boleh begadang ya, nggak boleh begadang. Pokoknya jam 9, 10 sudah tidur. Kalau terpaksa menjalani itu ya, apa namanya, misal kerja shift malam misalnya, gitu ya dok? Shift malam harus ada ininya, tidurnya ya. Beberapa pasien saya kalau ada pekerjaan yang nggak shift silahkan ganti shift. Kalau toh terpaksa ada waktu istirahat di paginya, harus ada terkompensasi. Kalau misalnya ada acara yang menyebabkan melek, misalnya pilkades atau acara pemilu atau apa gitu, dia membuat pitulasan misalnya ya, dia jadi melek ya, usahakan mungkin di atas setengah malam harus tidur ya. Kalau enggak, besok paginya tidur istirahat. Karena ada pasien yang sudah normal, sudah lepas obat, membaik ya, hanya ada acara di kampung rame-rame 2 atau 3 malam melek, besoknya ngeblank kambuh, akhirnya rawat inap. Ya walaupun setelah itu bisa diobati pulih lagi, tapi itu menjadi pantangan ya gitu. Termasuk yang lain itu adalah bermain HP berlebihan ya. HP berlebihan ini harus dihindari, karena HP kalau lebih dari akumulasi lebih dari 3 jam sehari ya, itu bisa menyebabkan neurotransmitter tidak stabil, karena terbacanya sebagai proses bekerjanya seperti adiksi atau kecanduan perilaku. Itu juga bisa jadi penyebab. Yang terakhir, hati-hati kalau ada masalah yang menyebabkan kena mental. Dia jadi mikir keras ya, misalnya masalah ekonomi, atau ada masalah yang bikin sedih, bikin dongkol, bikin emosi, bikin kepikiran. Nah itu hati-hati, itu bisa menjadi pencetus dia kambuh. Seperti itu. Paling itu. Kalau untuk yang pasien non psikotik dok, ada misal pasien yang panikan, apakah pasien yang cemasnya ini kapan boleh terpapar lagi oleh stresornya, misal pasien yang cemas atau pasien yang panik jika di keramaian, apakah ada latihan-latihan untuk secara bertahap untuk menghadapi, kalau misal dia memang harus menghadapi, dia kerja di keramaian atau harus menghadapi keramaian itu kayak gitu dok? Iya. Ya kalau bicara pasien cemas ya, cemas ini sangat kasuistik ya, sangat kasuistik karena dinamika, ada namanya psikodinamik ya, dinamika psikologis yang dia alami karena dia gangguan itu akibat proses-proses sebelumnya yang dia hadapi. Jadi sangat kasuistik, nanti terapinya sesuai kasus yang dia alami, termasuk psikoterapi tadi ya. Psikoterapi selain terapi obat kan ada namanya psikoterapi, terapi psikologis sesuai kondisi masing-masing penyebabnya, apakah karena stres, karena apa ya, itu juga harus diselesaikan dulu. Yang masa lalu harus diselesaikan ya, harus bisa emosi-emosi terpendam akibat proses masa lalu sudah rilis ya, itu kemudian ya ada sih ya kondisi-kondisi tertentu dalam proses terapi ya, untuk kalau yang fobik ya harus dilatihan untuk dipaparkan sedikit demi sedikit ya, ada di konsep terapi perilaku itu ada. Ya, itu ada ya, ini tergantung kasusnya dan bisa memang ya sedikit-sedikit nanti apa namanya mulai pertama sekedar membayangkan atau mensugesti ya, atau terpapar dulu tapi dalam durasi pendek. Ya nanti karena itu bawah sadar, nanti otomatis dia akan deg-degan dan lain sebagainya muncul. Cukup misalnya 5 menit aja langsung balik kayak gitu ya, langsung lepas dari
stresor tadi kayak gitu. Jadi harus bertahap dan tidak bisa langsung ekstrim seperti itu. Ekstrim. Oke, harus secara bertahap ya, Ya, Dok, untuk oke. pasien-pasien non psikotik ini. Ya. Dok, minta tambahan informasi, Dok, untuk yang tadi kita membahas tentang gangguan jiwa psikotik dan non psikotik, dan gangguan jiwa non psikotik ini yang dialami orang-orang dewasa ya tadi ya, Dok, banyakan. Kalau untuk gangguan-gangguan yang termasuk dalam gangguan jiwa non psikotik atau gangguan jiwa yang banyak masuk ke dalam ranahnya psikiater, ranahnya dokter gangguan jiwa, tapi dari untuk usia anak-anak, Dok, apa yang bisa ditangani oleh dokter spesialis jiwa? Ya, kalau pasien anak dan remaja ya kasusnya beberapa ya, ada macam-macam ya. Bicaranya ada beberapa klinisnya juga unik ya. Diri sendiri ada yang gangguan perhatiannya, ada yang gangguan hiperaktifnya dari perilakunya, ada yang gangguan atensi atau konsentrasinya, ada yang ada gerakan-gerakan tubuh yang tidak bertujuan ya, itu terus ada gangguan belajar ya. Jadi intinya kalau ini lebih ke dari Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak itu melihat dari perkembangan anak tersebut dibandingkan anak yang lain ya. Ada enggak gejala-gejala yang menonjol? Ada juga gejala di emosinya ya, perasaannya, ada yang tantrum berlebihan, sudah kemudian nangis, kalau nangis lama ya, ada yang seperti itu. Kemudian juga ada hiperaktif tadi ya, itu ada yang gangguan belajar ya, ada yang jadi cenderung pasif atau gejala negatif juga ada. Padahal schizofrenia, bahkan schizofrenia anak itu beberapa cenderung gejala negatif tadi, cenderung yang diam itu ada. Tapi ada juga yang fase remaja itu muncul gejala psikotiknya. Ada yang sekedar gangguan tidurnya saja. Ya, jadi pokoknya kalau sudah ada gejala-gejala yang tadi ya, ada perubahan di perilakunya, pikirannya, atau perasaannya yang tidak stabil tadi, kemudian juga dan dibandingkan anak lain ada yang beda, itu langsung diperiksakan saja ke psikiater ya. Ya memang ini memang perlu lebih mendalam satu persatu ya, kasuistik, dan memang ada yang kompetensi bisa dipegang oleh psikiater umum, ada yang ya psikiater umum agak terbatas sehingga di konsultan psikiater anak ya gitu. Ya dalam hal ini juga saya kadang perlu mengupdate ilmu ya, mengupdate ilmu dalam hal kasus-kasus anak ya, karena ini memang lebih khusus, lebih spesial itu. Jadi anak-anak yang punya gangguan emosi, gangguan belajar, gangguan perhatian kayak gitu tuh termasuk yang bisa ditangani di psikiater. Iya, psikiater. Jadi itu juga harus segera periksa kalau menemukan seperti itu. Jadi jangan takut anak saya nggak gila kok kayak gitu ya, Dok ya. Kadang ada orang tua yang berpikir itu, tapi semakin cepat ditangani kalau ada gangguan yang seperti itu, silakan ke psikiater ya, Dok, untuk lebih baik perkembangannya. Ya, dan sekarang juga mulai banyak kan pada remaja ya, entah faktor apa ya, mungkin orang tua sekarang banyak sibuk, ASI tidak penuh, atau pola asuh yang kurang juga karena kesibukan orang tua, atau ada perkembangan digital gadget, sehingga terutama anak remaja ya, remaja-remaja sudah ada gangguan-gangguan, baru SMP atau SD kelas 5-6 gitu sudah muncul mulai remaja itu ya, Dok. Baik, Dokter, ada yang mau ditambahkan lagi, Dok, untuk saya kira sudah saya sampaikan semua ya, dalam hal deteksi dini dan motivasinya untuk penanganannya secara umum ya. Itu prinsipnya saya lebih kepengen membuka wacana ya pemirsa sekalian tentang gangguan jiwa tadi, sehingga akan lebih care dan lebih tidak usah ragu ya, segera diperiksakan, dikonsultasikan seperti itu. Baik, terima kasih banyak ilmunya Dokter Taufik, semoga menambah amal jariah Dokter Taufik. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara Dobokan Putri Domas pada kali ini. Semoga informasi dan materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat sehat semuanya. Semoga menambah kepedulian kita kepada
kesehatan jiwa. Selalu ikuti acara ini untuk menambah wawasan dengan materi dan narasumber yang berbeda. Dan apabila sahabat sehat ingin memberikan usulan tema atau materi kepada kami, silahkan tulis di kolom chat agar kami bisa menindaklanjutinya. Dan jangan lupa klik tombol like dan share untuk membagikan video ini. Dan jangan lupa juga untuk tombol subscribe agar Bapak Ibu sahabat sehat tidak ketinggalan dengan acara Dobokan Putri Domas RSUD Banyumas ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.